Mimpi buruk Iran baru saja menjadi kenyataan, dan itu terjadi tepat setelah Amerika Serikat menempatkan kapal induk ketiga di kawasan Timur Tengah, serta meningkatkan tekanan terhadap Teheran ke tingkat yang belum pernah dilihat rezim tersebut selama beberapa dekade. Pada hari Sabtu 25 April 2026, kedatangan USS George A.W. Bush di Samudra Hindia mengubah bobot krisis tersebut. Kapal ini bergabung dengan USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford, membentuk 3 kelompok tempur kapal induk di dalam wilayah Komando Pusat Amerika. Komando Pusat sendiri mencatat, USS George A.W. Bush berlayar di Samudra Hindia pada 23 April 2026. Ini bukan pergerakan yang biasa. Ini adalah pesan langsung untuk Iran, untuk Garda Revolusi, dan untuk setiap kekuatan yang terhubung dengan Teheran, yang masih mencoba menggunakan Selat Hormuz sebagai ancaman. Saya akan ceritakan semuanya, tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Nielsen Alves News. Yang terjadi adalah sebagai berikut. Menurut informasi yang disampaikan oleh media militer Amerika, ketiga kapal induk tersebut mengerahkan lebih dari 200 pesawat, 12 kapal pendukung, dan lebih dari 15.000 personel militer, termasuk pelaut dan pemasok. Ini adalah pertama kalinya sejak tahun 2033, kapal induk Amerika beroperasi secara bersamaan di wilayah tersebut. Terakhir kali, Amerika Serikat mengoperasikan 3 kapal induk secara bersamaan di Timur Tengah adalah pada tahun 2003, saat dimulainya operasi pembebasan Irak, yaitu invasi ke Irak. Pada saat itu, kapal induk Abraham Lincoln, Constellation, dan Kitty Hawk beroperasi di Teluk Persia, memberikan dukungan terhadap serangan-serangan terhadap rezim Saddam Hussein. Antara 19 Maret dan 10 April 2003, pesawat-pesawat yang diluncurkan dari ketiga kapal induk tersebut menjatuhkan lebih dari 3 juta pon amunisi ke sasaran-sasaran Irak, menurut catatan Gedung Putih pada saat itu. Karena itu, pengulangan skenario ini sekarang terasa sangat berat. Ketika Washington mengerahkan 3 kapal induk di wilayah tersebut, itu bukan patroli biasa. Ini adalah peringatan bahwa krisis telah memasuki tingkat tekanan militer tertinggi. Sebuah pernyataan rápido, Bagdad caiu em 9 de abril. Rezim Saddam Hussein runtuh dan Amerika Serikat mulai mengendalikan ritme militer di Irak. Dia bersembunyi selama berbulan-bulan dan baru ditangkap pada 13 Desember 2003 oleh pasukan Amerika di dekat Tikrit. Sejak saat itu dia benar-benar kehilangan kekuasaan, diserahkan kepada sistem peradilan Irak yang baru, dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan, dan dieksekusi pada 30 Desember 2006. Artinya, ketika Washington mengerahkan 3 kapal induk pada waktu itu, tekanannya tidak hanya berupa ancaman saja. Itu berakhir dengan runtuhnya rezim Irak sepenuhnya dan Saddam turun dari kekuasaan untuk menjadi tahanan. Pada praktiknya, Washington sedang mengatakan bahwa blokade laut bukan hanya sekedar omongan. Ada kapal di laut, pesawat di udara, dan kekuatan siap untuk mempertahankan tekanan dalam waktu yang lama. USS George H.W. Bush tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Amerika Serikat dan mengelilingi Afrika melalui Tanjung Harapan. Sekarang kapal itu masuk ke dalam permainan pada saat Trump berusaha memaksa Teheran menerima sebuah kesepakatan dan mencegah Garda Revolusi terus menggunakan kapal, pelabuhan, dan minyak sebagai alat teror. Disitulah mimpi buruk Iran mulai terbentuk. Armada Amerika memungkinkan tekanan terus-menerus tanpa celah besar. 1 kapal induk dapat menjaga patroli udara. Kapal induk lainnya dapat memperkuat pengawasan. Kapal induk lainnya dapat menambah kedalaman operasi. Kombinasi ini mengurangi ruang untuk provokasi kecil dan membuat setiap gerakan Garda Revolusi menjadi lebih berisiko. Jika Iran mencoba memblokir jalur, mereka bisa menghadapi respons langsung. Jika mundur, itu menunjukkan kelemahan. Jika menggertak, mereka bisa terbongkar. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyatakan bahwa blokade Amerika semakin meningkat dan 34 kapal sudah dialihkan dalam operasi yang berkaitan dengan tekanan terhadap kapal-kapal yang berhubungan dengan Iran. Menurut laporan Wall Street Journal, Hegseth mengatakan bahwa operasi tersebut menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Iran di perairan internasional dan keputusan untuk mengurangi tekanan ada di tangan Presiden Trump. Kedatangan USS Hegseth George H.W. Bush juga memperkuat negosiasi dengan paksaan.
Trump ingin Iran menerima kesepakatan yang lebih menguntungkan Amerika Serikat. Pada saat yang sama, dia tetap memberikan tekanan militer sebagai peringatan. Menurut Washington Post, kapal induk tersebut telah tiba di perairan dekat Iran saat Trump menuntut kemajuan dalam pembicaraan dengan Teheran dan tetap membuka kemungkinan untuk kembali melakukan aksi militer jika dianggap perlu. Di tengah semua ini ada Garda Revolusi. Garda Revolusi berusaha menunjukkan kendali, tetapi tampak semakin terpojok. Kekuatan Angkatan Lautnya masih bisa menciptakan insiden dengan kapal-kapal kecil, melakukan pencegatan dan ancaman. Kapal-kapal kecil bisa mengganggu, tapi 3 kapal induk mengubah seluruh situasi. Itulah perbedaan antara memicu krisis dan mempertahankan kampanye tekanan. USS Abraham Lincoln membawa kemampuan serangan, pengawasan, dan operasi udara tingkat lanjut. Gerald R. Ford mewakili kelas paling modern dari Angkatan Laut Amerika. USS George A.J.W. Bush tiba untuk memperpanjang kehadiran pasukan dan semakin mempersempit ruang manuver Iran. Bersama-sama, mereka memberi Amerika Serikat kemampuan untuk menjaga pesawat, kapal pengawal, patroli, dan kesiapan respon cepat dalam rotasi permanen. Kehadiran ini juga mengirimkan pesan kepada sekutu dan rival. Kepada negara-negara Teluk, Washington berusaha menunjukkan bahwa mereka tidak akan meninggalkan jalur energi. Kepada Teheran, pesannya adalah bahwa Selat Hormuz tidak akan dibiarkan berada di tangan Garda Revolusi. Untuk pasar global, sinyalnya adalah bahwa Amerika Serikat ingin menjaga pelayaran tetap berada di bawah perlindungan militer, meskipun hal itu dapat menyebabkan fase ketegangan yang lebih lama. Bagian yang paling berbahaya bagi Iran adalah bahwa ancaman untuk menutup Hormuz itu sendiri sekarang bisa menjadi jebakan. Selama bertahun-tahun, rezim tersebut menggunakan ungkapan ini sebagai senjata psikologis. Sekarang di hadapan 3 kapal induk, mereka harus membuktikan apakah benar-benar bisa melakukannya atau hanya mencoba menakut-nakuti dunia. Jika mencoba menutupnya, itu berarti secara langsung menantang kekuatan yang jauh lebih besar. Jika tidak mencoba, itu menunjukkan bahwa ancamannya memiliki batas. Karena itu, kedatangan kapal induk ketiga dianggap sebagai skenario terburuk bagi Teheran. Rezim kehilangan keunggulan dari unsur misteri. Sebelumnya, mereka bisa mengancam, menggerakkan kapal cepat, dan bertaruh pada ketidakpastian. Sekarang, setiap gerakan terjadi dalam kerangka militer Amerika yang jauh lebih besar dengan pengawasan, kekuatan udara, dan kapal-kapal yang siap untuk mempertahankan blokade. Garda Revolusi menjadi terekspos. Banyak gertakan, sedikit ruang gerak. Krisis ini juga menunjukkan bahwa Trump ingin bernegosiasi, tapi tidak ingin bernegosiasi dengan posisi lemah. Armada itu digunakan untuk tujuan tersebut. Armada itu memberikan tekanan sebelum pembicaraan apapun dimulai. Jika Iran menerima syarat yang lebih keras, Washington akan mengatakan bahwa tekanan mereka berhasil. Jika Iran melawan, Amerika Serikat sudah memiliki kekuatan yang siap siaga. Apapun jalannya, Teheran tetap berada di bawah tekanan. Berita internasional melaporkan bahwa USS George A.W. Bush tiba di tengah gencatan senjata yang rapuh dan blokade yang telah mengalihkan puluhan kapal. Al Jazeera juga mencatat bahwa 3 kapal induk Amerika berada di Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam 23 tahun, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Pada akhirnya, fakta utamanya sederhana. Kapal induk ketiga telah tiba, blokade semakin kuat, dan Iran memiliki ruang yang lebih sedikit untuk menggertak. Mimpi buruk Teheran bukan hanya melihat kapal-kapal Amerika di cakrawala, melainkan menyadari bahwa tekanan sekarang menargetkan minyak, uang, prestise, dan kendali agresif rezim. Jika Garda Revolusi maju, mereka akan membayar mahal. Jika mundur, itu menunjukkan adanya keretakan. Dan jika mencoba mengulur waktu, Amerika Serikat sudah menegaskan bahwa mereka siap menunggu dengan kekuatan di laut selama yang diperlukan. Beri like pada video ini, subscribe ke channelnya, dan di akhir nanti cek komentar agar kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves News.